Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh sukacita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Berkat di minggu kedua bulan Mei ini. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya jemaat terkasih tetap semangat dan penuh sukacita. Mari kita tetap taat kepada peraturan pemerintah untuk stay at home dan work from home. Bersama kita lawan COVID-19. Kiranya damai sejahtera Kristus melingkupi jemaat terkasih sekalian. Mari sahabat Grip yang sudah siap memuji dan menyembah Tuhan, kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami mau mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan ketidaktaatan kami. Kuduskan, sucikan, basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami layak di hadapan Bapa di surga. Ajar kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami semakin hari makin taat kepada firman-Mu yang menghidupkan, menguatkan, dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami, sehingga kami dapat lebih memuliakan Engkau lagi. Berkati dan pimpin kami semua dengan Roh Kudus-Mu, khususnya untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Horas Yahaan yang akan menyampaikan berkat firman Tuhan kepada setiap penata layan dan juga jemaat yang turut ambil bagian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami. Kami yakin dan percaya selama kami fokus seia sekata kepada Tuhan Yesus, maka hadirat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kuasa kasih-Mu tercurah penuh, dan di mana ada roh Allah, maka hidup kami diubahkan, dicerahkan, dan kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan segala kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan baca firman dalam bacaan bertanggapan demikian. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Amin. Yang ku perlukan, menyatakan
Bapak Ibu, saudara terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan Alkitabmu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Karena di dalam waktunya Tuhan, Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu. Maka layaklah kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami ada sekarang sebagaimana kami ada itu karena Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba, berkati setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Itulah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Saya selalu katakan, mari jemaat, kita jadi jemaat yang berbahagia dengan cara membaca firman Tuhan. Iya, Bapak Ibu sudah terkasih, kenapa kita bersukacita? Kata pemazmur, tentu ada alasannya. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saya baca buat kita, demikian firman Tuhan dengan tema nyanyian puji-pujian. Berkata begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2 juga berkata begitu. Biarlah Israel berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3, biarlah kaum Harun berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi jelas, alasan kita untuk bersukacita, alasan kita untuk bersyukur, alasan kita untuk bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ucapan syukur ini tidak keluar bukan hanya pada saat keadaan enak. Kalau kita baca, pemazmur juga mengucap syukur untuk ketika ia dalam tekanan. Makanya ayat 24 ini banyak dikutip oleh beberapa komponis dan membuatnya menjadi sebuah lagu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Nah, pemazmur ingin datang lewat lagu, mereka bernyanyi, mereka bersuka. Karena ternyata ketika orang datang lewat lagu, maka orang yang sedang mendengarnya itu lebih gampang tersentuh. Sekali lagi, ketika orang datang lewat lagu, maka ternyata sudah terbukti orang yang sedang mendengarnya itu lebih gampang untuk tersentuh. Salah satu contoh, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita baru kehilangan seorang artis namanya Dionysius Prasetyo atau Didi Kempot. Artis yang sedang ada di puncak ketenarannya. Tapi kita dikejutkan ia meninggal seperti tiba-tiba karena beberapa hari sebelumnya ia sedang live untuk malam dana dan kita tahu tidak sedikit uang yang dihasilkan. Nah, Didi Kempot ini sering datang lewat lagu kepada kebanyakan orang yang sedang patah hati. Biasanya kalau kita datang kepada orang yang sedang patah hati, orang itu pasti berkata begini, apa sih lu? Coba kamu yang merasain. Sakit, begitu kan? Coba kamu ada di posisiku, nggak enak. Tapi Didi Kempot datang lewat lagu. Didi Kempot datang kepada orang-orang yang sedang patah hati. Dan dia menjadi artis yang paling disenangi. Sehingga orang-orang yang sedang patah hati menyebutnya the good father of broken heart. Yang tadinya orang berpatah hati, tapi ketika ada satu lagu, dua lagu yang diciptakan oleh almarhum ini, orang-orang yang sedang patah hati itu mungkin saja terhibur. Apalagi ia datang dengan musik campur sarinya yang sudah terkenal. Musik campur sari ini adalah musik yang ada gitarnya, ada keyboardnya, ada gamelannya, ada trompetnya dan lain sebagainya.
Jadi orang yang sedang patah hati itu tersentuh. Pemazmur juga demikian. Ia datang lewat lagu, ia datang lewat pujian. Tidak kalah daripada itu, lagu Batak juga sebenarnya sering datang lewat andung-andung. Satu lagu yang cukup terkenal bagi orang Batak, saya anju maau, itu hasian. Ketika kita datang lewat lagu, nyanyi, jangankan belum nyanyi. Ketika pacar kita, mungkin kita sedang berantem, terus kita main gitar. Kita belum memainkan lagu, pacar kita sudah datang, sudah tersentuh, terus langsung dia teriak, tarik bang. Kenapa? Karena kita datang lewat lagu. Yang tadinya kita berantem, ketika ada satu lagu, saya anju maau, itu yang tadinya berantem jadi tidak berantem. Jadi tujuan dari contoh-contoh di atas tadi adalah mengajak kita untuk tetap bersuka. Daud tidak kalah parah apa yang dialamin. Bahkan lewat Mazmur juga dia katakan kegundah gulahannya ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bahkan Daud juga datang lewat puji-pujian ketika ia sedang berperang dengan anaknya Absalom. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang yang membaca, orang-orang yang mendengarkan Mazmur ini, bahwa apapun masalahmu, kita harus tetap bersuka cita. Dan ternyata contoh-contoh di atas itu sudah sangat terbukti, Bapak Ibu. Nah, karena pada saat kita bersuka cita inilah iblis tidak senang. Iblis tidak tinggal diam. Ketika iblis melihat kita sedang bersuka cita, ia ingin mengambil sukacita itu. Ia ingin mencuri sukacita itu. Sebab iblis tahu, ketika Bapak Ibu Saudara kita semua sedang bersuka cita, maka kita akan bersemangat untuk melakukan segala sesuatu. Iblis tahu, ketika kita sedang bersuka cita, maka orang-orang akan bersemangat untuk bekerja, kemudian menikmati pekerjaan itu. Kebayang kalau orang semangat bekerja dan menikmati pekerjaan itu, maka saya percaya hasilnya pun akan maksimal. Iblis tahu ketika kita bersuka cita, maka akan membuat keluarga bahagia. Ketika kita bersuka cita, iblis tahu maka kesehatan kita akan membaik. Ketika kita bersuka cita, iblis tahu maka prestasi kita akan meningkat. Maka dari itu iblis tidak tinggal diam. Ketika melihat ada orang bersuka cita, maka ia ingin mencuri sukacita itu. Dengan apa iblis mencuri sukacita itu? Bukan dengan hal-hal yang wah, bukan dengan hal-hal yang menggemparkan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mau kasih tahu. Bencana alam, kemalangan, kita di PHK, tidak makan, mengalami kondisi pandemik yang kita tidak tahu kapan selesainya. Ini bukan cara iblis. Saya percaya ini bukan cara iblis. Tapi lewat semua itu, lewat kemalangan, lewat PHK, lewat kita tidak makan, iblis punya kesempatan. Sekali lagi, iblis punya kesempatan. Karena dengan hal-hal yang enak pun kita dapat bonus. Suami kita ada di puncak karir. Iblis pun punya kesempatan untuk masuk lewat itu. Nah maka dari itu dengan cara-cara apa iblis datang untuk mencuri sukacita itu? Ada dua hal yang mau saya tekankan buat kita pada pagi siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara terkasih, iblis datang untuk mencuri sukacita itu lewat farisisme. Farisisme artinya menjalankan agama hanya untuk mentaati hukum-hukum agama tersebut. Sekali lagi, farisisme itu adalah menjalankan agama hanya untuk mentaati hukum-hukum agama tersebut. Contohnya, orang ke gereja sebagai keharusan, padahal kesukaan. Karena Mazmur 22 berkata begini, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi ke gereja itu harusnya menjadi suatu kesukaan, bukan keharusan. Nah ini cara kerja iblis. Yang pertama. Yang kedua, memberi persembahan harusnya sebagai ucapan syukur, bukan sebagai kewajiban. Apalagi tekanan, memberi enggak ya, memberi enggak ya. Yang ketiga, farisisme itu adalah berpuasa hanya untuk menyenangkan Tuhan. Atau berpuasa saat ada pergumulan. Padahal ya saya jelas-jelas mengatakan kita berpuasa itu untuk membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kemudian apalagi cara iblis untuk menyerang kita, untuk mengambil sukacita atau untuk mencuri sukacita kita itu, yaitu dengan cara menghindari hal-hal yang dirasa duniawi. Contohnya apa? Orang Kristen itu nggak bisa nonton bioskop loh, apalagi drakor. Tahu drakor ya, drama Korea? Terus orang Kristen itu nggak bisa dengar lagu-lagu dunia,
lagu-lagu tembang kenangan, nggak bisa. Terus orang Kristen itu nggak bisa berwisata, apalagi ke daerah-daerah yang non agama kita, sampai muncul istilah wisata halal. Nggak bisa, orang Kristen nggak bisa melakukan itu. Lo bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melakukan keagamaan kita dengan hal-hal yang seperti ini lama-kelamaan akan mengakibatkan hidup keagamaan kita penuh tekanan. Hidup keagamaan kita penuh beban. Hidup keagamaan kita akan kering, maka lama-kelamaan sukacita kita hilang. Ingat, cara iblis ini pelan tapi pasti. Dikiranya kalau kita ke gereja itu kita sudah wah, padahal cara iblis udah lu pergi ke gereja, tapi pulang gereja kita dapat apa-apa. Kita nggak dapat apa-apa. Memberi pun dengan keterpaksaan. Nah, ini cara iblis untuk mencuri sukacita kita. Yang kedua, apa cara iblis untuk mencuri sukacita kita? Dengan cara ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini artinya adalah memiliki kebiasaan untuk tidak pernah puas. Sekali lagi, ketidakpuasan artinya memiliki kebiasaan untuk tidak pernah puas. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami tidak akan memberikan rasa puas. Sepertinya ada dalam dirinya ada roh ketidakpuasan. Dikit-dikit tidak puas, dikit-dikit tidak puas. Padahal apa yang ia alami, apa yang ia miliki sudah melebihi dari apa yang dia alami dan dimiliki oleh orang lain. Biasanya orang-orang yang merasa tidak puas ini akan selalu bersungut-sungut. Akan selalu mengeluh. Nah, saya percaya di antara kita tidak ada orang yang selalu bersungut-sungut ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Janganlah suka membanding-bandingkan apa yang kita miliki. Janganlah suka membanding-bandingkan apa yang tidak pernah kita alami. Nah, ini berbahaya. Ini akan membuat kita jadi tidak ada sukacita dan ucapan syukur. Karena apa? Karena selalu merasa kurang dan tidak pernah punya rasa cukup. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita pun diberkati, ada dalam puncak karir, deposito kita numpuk. Di sini pun iblis punya kesempatan untuk bisa hadir untuk mencuri sukacita kita. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu Saudara terkasih, sukacita itu sangat penting. Itu makanya iblis tidak senang saat kita memiliki sukacita. Kemudian, kalau iblis punya cara untuk mencuri sukacita, tentu kita punya cara untuk tetap mempertahankan sukacita itu tetap ada dalam diri kita. Yang pertama, supaya kita tetap memiliki rasa sukacita. Yang pertama, biarkanlah diri Bapak Ibu Saudara terkasih, biarkanlah diri saya sendiri dipimpin oleh Roh Kudus. Ini poin pertama dan ini poin yang sangat penting. Ini cara yang ampuh untuk kita tetap menjaga sukacita kita. Dengan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kenapa? Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, maka kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan kuasa. Kuasa ini dalam bahasa aslinya adalah dunamos. Ketika kita ada dalam tekanan, tapi kita ada di dalam Roh Kudus. Kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Dunamos ini kan bermuara kepada kata dinamit. Dinamit ini akan meledak kalau ditekan. Itu makanya kalau orang Kristen itu semakin ditekan, maka orang Kristen itu semakin meluas. Nah, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah terbukti. Maka kita akan memiliki kuasa, kita akan memiliki kemampuan sehingga apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat pimpinan Roh Kudus, kita akan tetap bersukacita. Mari kita baca Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Izinkan saya membaca, Bapak Ibu bisa ikuti, mungkin ada di layar. Berkata begini, Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Bapak Ibu Saudara terkasih, Alkitab juga sering menggambarkan Roh Kudus itu seperti air yang mengalir, menyegarkan jiwa. Maka biarlah Bapak Ibu membiarkan diri Bapak Ibu senantiasa ada dalam pimpinan Roh Kudus.
Ingat, Roh Kudus itu disebut juga Parakletos. Roh yang selalu menyertai kita. Roh yang selalu menuntun kita. Roh yang selalu menghibur kita. Dan lain sebagainya. Itu poin pertama. Saya percaya ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup di dalam kelimpahan sukacita. Amin Bapak Ibu. Mau dipimpin oleh Roh Kudus? Mau ya? Harus dong. Kita harus mau dalam pimpinan Roh Kudus. Ya kalau bukan dalam pimpinan Roh Kudus, terus dalam pimpinan apa dong? Mau ya? Oke, itu poin pertama. Untuk kita tetap memiliki sukacita. Poin kedua, setelah kita membiarkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Yang kedua, milikilah rasa menjadi puas. Sekali lagi, poin kedua, untuk kita tetap memiliki sukacita. Yang kedua, milikilah rasa menjadi puas. Saya akan buka, mari kita buka. Dari Filipi 4 ayat yang ke-11. Berkata begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekali lagi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Rasul Paulus mengajak kita untuk kita selalu belajar untuk mencukupkan diri. Menjadi puas artinya membuat keputusan untuk kita bahagia dengan apa yang sudah kita miliki. Kadang kan seperti yang saya katakan tadi di depan, kita terlalu sering membanding-bandingkan apa yang tidak kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, belum tentu ketika orang memiliki ini itu dan lain sebagainya, belum tentu orang itu merasa bahagia. Belum tentu loh. Intinya apa? Miliki rasa puas dengan apa yang ada pada diri kita. Ada satu contoh. Ini contoh ya, ini cerita. Ada satu keluarga yang setiap hari ribut. Mereka punya televisi yang banyak. Televisi ada di kamar masing-masing, bahkan televisi ada di ruang tamu. Tapi karena mungkin ruang tamu ini tempat berkumpul keluarga, lantas orang rebutan remote. Saya mau nonton ini. Padahal Bapak Ibu Saudara terkasih, di kamar mereka masing-masing ada TV. Tapi kenapa mereka selalu ribut? Terus mereka selalu ribut, saya mau makan ini. Padahal tinggal pesan aja kepada Mbak, tolong masakan ini dong. Mereka ribut selalu rebutan, saya mau pakai mobil ini, gitu loh. Padahal mereka tinggal pakai mobil, udah ada mobil masing-masing di garasi. Padahal kalau kita lihat tetangga di sebelah, mereka itu mungkin tidak punya mobil. Mungkin hanya punya motor, kemana-mana naik motor bertiga. Tapi hidup, kenapa enak seperti itu ya? Kenapa? Karena bagi orang yang memiliki segalanya, tidak ada rasa cukup. Namanya juga manusia, betul? Tapi saya mau katakan, untuk kita tetap memiliki rasa sukacita kita, miliki rasa menjadi puas. Sekali lagi, rasa menjadi puas adalah membuat keputusan untuk bahagia dengan apa yang sudah kita miliki. Orang yang puas selalu berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Saya baca Ibrani 13 ayat yang kelima berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi saya katakan. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan ketika kita punya uang atau tidak punya uang. Tapi yang pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih. Orang yang puas adalah orang yang bahagia dan bersuka cita dalam hidupnya. Ia bisa berdamai dengan dirinya dan dengan keadaan. Saya bayangkan. Ia bisa berdamai dengan dirinya dan dengan keadaan. Bapak Ibu, begitu banyak orang yang merasa tidak puas. Misalnya ketika ada tamu datang. Gitu ya. Aduh, aku akan memasak apa ya? Padahal tamu itu enggak dimasakin yang macam-macam. Udah masak apa yang ada. Pasti setiap kita kedatangan tamu atau kita kedatangan teman, gimana rasanya? Oh enak. Gitu ya. Terus apa lagi? Terlalu banyak hal-hal yang membuat kita tidak puas. Tadinya kita berpikir,
liburan ke Jogja aja sudah enak ya gitu ya. Tapi ketika kita ke Jogja, mungkin kita berpikir begini, jangan Jogja dong, Bali. Sumbawa, NTB gitu ya. Oh jangan dong, kenapa nggak cukup Bali, nggak cukup ke Raja Ampat dong. Nanti setelah kita menjelajah seluruh Indonesia, nggak cukup ke luar negeri dong. Tidak pernah ada rasa puas. Nah maka dari itu, Bapak Ibu saudara terkasih, di tengah-tengah kita mengalami masa pandemik ini, kita diajari oleh Tuhan untuk merasa puas dengan apa yang ada. Waktu Facebook Live, saya masih ingat ada poin kedua yang saya utarakan kenapa kita mengucap syukur. Yang kedua, look around. Coba lihat sekeliling kita Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang susah. Begitu banyak orang yang tidak memiliki apa-apa. Mungkin kita kasihan kepada orang-orang yang berebutan sembako. Ternyata kita lebih kasihan lagi untuk mereka-mereka yang tidak tersentuh sembako. Banyak orang-orang yang lapar. Tapi ada orang yang lebih kasihan lagi daripada orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak tersentuh sembako. Apa itu? Orang-orang yang masih mapan. Orang-orang yang memiliki rumah. Orang-orang yang memiliki mobil. Orang-orang yang memiliki deposito. Tapi mereka merasa tidak punya apa-apa. Ini adalah orang yang paling kasihan. Kebayang gak Bapak Ibu? Kita kasihan untuk orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tapi lebih kasihan lagi kepada orang-orang yang punya apa-apa. Tapi merasa tidak punya apa-apa. Jual saja mobilnya. Cukup untuk kebutuhan, menutupi kebutuhan 1 tahun. Saya percaya. Maka dari itu, untuk mempertahankan sukacita itu ada pada diri kita. Poin kedua, milikilah rasa menjadi puas. Tapi Pak Pendeta, aku tidak puas dengan fisikku sekarang. Aku tidak puas dengan rambutku sekarang, dengan warna kulitku sekarang. Terus kenapa? Gitu. Kemarin saya tidak tahu apa di grup kita ya. Ada orang yang baru beli Rolls Royce. Terus temannya kirim foto bahwa temannya sedang membeli jet pribadi, pesawat. Ia mengatakan begini, kalau aku punya uang, aku akan bisa seperti temanku. Dia memiliki jet pribadi. Terus ada orang yang datang. Orang ini berkata kepada orang yang baru beli Rolls Royce ini, apakah ini mobil Anda? Ya, ini mobil saya. Waduh, kalau saya punya mobil seperti ini, saya pasti akan bahagia. Lah memang kenapa? Lihat itu mobil saya. Kadang-kadang mobil saya mogok. Lantas orang yang baru beli Rolls Royce ini, kenapa aku tidak bersyukur? Kemudian orang yang punya mobil yang sering mogok ini, dia datang. Dia masuk ke mobilnya, kemudian dia nyalakan. Terus ada orang melihat, Bapak kenapa sedih? Aduh, coba saya memiliki mobil seperti Bapak itu ya. Lantas orang yang naik motor ini berkata begini, Bapak enak. Bapak masih memiliki mobil. Coba saya, hanya motor. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Lantas yang naik motor pergi, yang di mobil berpikir, oh iya ya, kasihan dia. Kemudian orang yang naik motor itu merenung. Coba saya punya mobil ya. Maka saya tidak akan kehujanan. Ia berhenti. Kemudian ada orang yang lewat. Terus berkata, kenapa Bapak bersedih? Coba saya seperti Bapak itu punya mobil. Loh, Bapak kan masih punya motor. Seperti saya harus naik bis kemana-mana. Suka telat dan lain sebagainya. Nah begitulah. Sampai kepada ada orang, Bapak Ibu masih syukur naik bis. Saya jalan kaki. Terus ada orang, aduh coba saya punya motor ya, saya tidak jalan kaki. Terus ada orang yang lumpuh. Kita diperhadapkan dengan orang yang masih banyak orang di sekeliling kita yang jauh lebih parah dari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih, belajar untuk mencukupkan diri. Itu poin kedua. Poin ketiga, bagaimana kita untuk mempertahankan sukacita kita. Poin ketiga,
Sebagaimana pemazmur tadi mengingatkan kita untuk kita menaikkan puji-pujian, untuk kita menaikkan mazmur kita. Sebagaimana Didi Kempot datang buat orang-orang yang patah hati, buat orang-orang yang patah semangat. Meskipun di ciptaan dia yang terakhir, di lagunya dia Ojo Mudik, ternyata dia mudik duluan, dia berpulang duluan. Nah, sebagaimana pemazmur untuk mengajak orang supaya bersuka cita, sebagaimana Didi Kempot untuk mengajak orang supaya tidak larut dalam kesedihan, dalam kepatah semangatannya. Maka poin ketiga, bagaimana supaya mempertahankan sukacita? Sering-seringlah bernyanyi, Bapak Ibu saudara terkasih. Sering-seringlah bernyanyi. Dulu anak saya, Ocha, Hosana, waktu baru umur 2 tahun, waktu ia umur 2 tahun, lagu yang tenar pada saat itu adalah lagu yang sering lagunya Justin Bieber, baby, 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 oh. Nah, waktu dia lagi bermain, dia balik-balik buku, dia nyanyi-nyanyi seperti itu, baby, 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 oh, baby, 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 oh. Nadanya kemana-mana, tapi ia bernyanyi. Saya lihat anak itu suka cita. Nah, poin ketiga, untuk mempertahankan sukacita, sering-seringlah bernyanyi, sering-seringlah nyanyikan nyanyian mazmur, seringlah. Tidak masalah tanpa musik, tidak masalah suara Anda fals. Yang penting nyanyian Anda itu sedang mengungkapkan isi hati. Ketika Anda bernyanyi 1-2 lagu, saya percaya yang awalnya Bapak Ibu mungkin tadi ada dalam tekanan, tapi ketika kita sering bernyanyi, maka itu akan mengubah yang tadi mungkin kita sedang bersedih, maka pujian itu akan mengubah kita ke hal-hal yang membuat kita untuk bersuka cita. Saya pribadi, saya menghindari untuk lagu-lagu yang rada melo. Saya sering di motor, saya sering nyanyi yang membuat saya senang. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau, gitu ya. Siapakah aku ini Tuhan? Itu bukan masalah pujiannya, tapi saya hindari untuk saya jadi melo. Akhirnya lagu itu bukan buat saya menjadikan saya kuat, tapi akhirnya lagu itu membuat saya jadi terpuruk dalam kesedihan. Bahkan Anda nyanyi lagu dunia pun tidak masalah. Kalau memang lagu itu buat Anda jadi senang, tidak masalah. Ada satu lagu yang membuat saya tersentuh. Lagunya adalah judulnya Jangan Menyerah. Dinyanyikan oleh The Massive. Mari kita dengarkan. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa.
Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Firman yang senantiasa mengajak kami lewat pemazmur, supaya hidup kami ini adalah hidup yang bersorak-sorak dan bersukacita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak pernah terlepas sedetik pun dari pandangannya Tuhan. Oleh sebab itu firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, biarlah menjadi berkat, rema dalam kehidupan setiap kami yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, pengakuan yang diucapkan oleh setiap orang percaya dari segala abad dan tempat. Maka dari itu mari kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pengumuman. Kita akan melihat beberapa kegiatan jemaat selama beberapa minggu ini. Dan tak lupa di situ ada nomor rekening gereja di mana kita bisa memberi lewat transfer. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang berdiri kembali dalam tempat masing-masing. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas ibadah yang boleh kami jalani, yang boleh kami hadiri pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami kembali dikuatkan. Kami percaya kami akan senantiasa disertai oleh Tuhan di dalam menjalani masa-masa hidup kami ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berkatilah pemerintah kami Tuhan, dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah yang ada di pusat, sampai seluruh pelosok bangsa kami ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan kesatuan hati khususnya di dalam menangani pandemi corona ini, ya Tuhan. Kepada kami masyarakat, Tuhan berikan kesadaran yang tinggi. Kami tak lupa berdoa untuk tim medis kami Tuhan, berkati mereka, agar lewat tangan-tangan mereka, lewat kuasa Tuhan, banyak orang yang disembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang setia. Jemaat gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Bahkan jemaat yang lain yang mendengarkan acara ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami meskipun kami sekarang ini diam di rumah. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada satupun kami lewat dari jangkauannya Tuhan. Bahkan apapun yang harusnya kami kerjakan, itu semua bisa kami selesaikan sesuai dengan waktu yang Tuhan telah berikan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami akhiri lewat doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah ibadah kita pada hari ini. Kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.